Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah pendakian yang berjudul Tersesat di Jalur Terlarang Gunung Gede. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Liburan nanti, lu ada acara nggak bro? Tanya cemen kepadaku yang sedang asik dengan gadget baruku. Kosong bro, belum ada rencana kemana-mana. Lagian gue lagi bokek, tabungan gue habis buat beli HP nih. Jawabku sambil menunjukkan gadget baru yang kupegang. Wih deh mantep bro. Jawab cemen mengacungkan jempolnya kepadaku. Kita camping ya bro. Kebetulan gue pengen main ke rumah mamang gue yang ada di daerah Cianjur. Kayaknya asik tuh, tapi udah tenang aja, ongkos pulang pergi gue yang nanggung. Yang penting lu bawa perbekalan buat kita ngecamp aja. Gimana bro? Balas cemen yang memotong pembicaraanku. Siapa aja bro yang lu ajak ngecamp nanti? Baru lu aja sih bro. Coba lu hubungi Romi sama Yuda. Siapa tahu mereka belum ada rencana liburan bro. Emang rencananya kita mau ngecamp di mana bro? Tanyaku yang kini merasa tertarik dengan ajakan sahabatku itu. Di atas perkebunan teh di daerah Maleber Cianjur bro. Aku yang belum mengetahui daerah yang dimaksud oleh sahabatku itu hanya menganggukkan kepala. Jadi dari sini kita bawa motor ke rumah mamang gua dulu. Ya hitung-hitung kita riding bro. Kita nikmati liburan kita ini dengan jalan-jalan lah. Ibu cemen yang menjelaskan rencana liburannya kali ini. Wah mantap tuh. Kita bisa nongkrong dulu di puncak, sekalian mampir ke Masjid At-Ta'awun. Yoi bro, seru cemen menyambut jawabanku. Coba nanti gue hubungi Yuda atau Bayu dah, biar lebih seru. Tapi apa lu udah pernah ke perkebunan teh yang ada di daerah itu bro? Tanyaku yang kini mengajak cemen untuk membahas tentang tempat yang akan menjadi tujuan utama kami itu. Dulu gue pernah ke sana, sampai di kebun teh Maleber. Tapi nanti kita minta antar mamang gue aja bro, dia pasti tahu kok. Jawab cemen dengan sangat yakin. Oke deh kalau begitu. Terus untuk tenda, nesting sama perlengkapan lainnya bagaimana bro? Tanyaku yang ingin memastikan perlengkapan camping kami nanti lengkap dan sesuai standar yang ada. Aman bro, tenda sama nesting gue udah siap. Lu bawa perlengkapan lain aja ya. Sama bawa matras juga bro, biar lebih nyaman nanti. Oke, terus kapan kita OTW? Tanyaku yang kini makin antusias dengan rencana liburan kami itu. Rabu pagi aja kita OTW. Biar sampai di puncak nggak kesiangan dan kita bisa sholat zuhur di Masjid At-Ta'awun. Balas cemen yang aku sambut dengan acungan kedua jempolku. Ketika cemen berpamitan untuk pulang, aku langsung memberitahu kedua orang tuaku tentang rencana liburanku dan cemen nanti. Alhamdulillah ayah dan ibu mengizinkan aku untuk pergi bersama cemen. Bahkan ibu ikut menyiapkan perbekalan yang akan aku bawa. Sayangnya Bayu dan Yuda yang saat itu aku hubungi tidak bisa ikut dalam liburanku kali ini. Sleeping bag, jaket, matras, serta beberapa kaos sudah berada di tas carrier yang akan aku bawa. Ibu menyiapkan beberapa snack dan makanan untuk bekal campingku nanti. Entah kenapa saat itu aku tiba-tiba berpikir untuk membawa saja semua perlengkapan campingku. Akhirnya, aku memasukkan juga tenda serta nesting yang aku punya ke dalam tas carrierku. Kok ibu bawain beras segala sih bu? Ucapku dari dalam kamar. Ya kan kamu harus makan nasi Wan. Kamu akan bermalam di tempat yang jauh dari warung kan? Iya sih bu, tapi kan udah tinggal bawa saja kok repot. Pagi sekitar pukul 6:30, cemen sudah sampai di depan rumahku dengan motor Matic milik ayahnya. Tas carrier besar milik cemen terlihat ada di bagian depan motor yang akan kami gunakan dalam perjalanan nanti. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuaku, aku dan cemen pun memulai perjalanan kami menuju ke puncak melalui Parung, Bogor,
dan lanjut naik melalui Ciawi. Tidak ada keanehan sedikit pun dalam perjalananku saat ini. Cemen memintaku untuk bergantian mengendarai sepeda motornya ketika kami sudah berada di daerah Bogor. Sekitar pukul 11 siang kami sampai di Masjid Atta-Awun Puncak. Seperti rencana kami sebelumnya, kami pun beristirahat dan menjalankan ibadah sholat zuhur di masjid besar itu. Setelah hampir 2 jam berada di daerah puncak, kami pun melanjutkan perjalanan kami ke arah Cianjur. Cuaca cerah di hari itu membuat kami sangat menikmati perjalanan ini. Cemen pun membelokkan motornya ke arah sebelah kiri dan mulai memasuki sebuah desa. Tidak terasa akhirnya kami sudah sampai di rumah dari paman Cemen. Sesampainya kami di sebuah rumah, seorang pria berperawakan kecil menyambut kami dengan hangat. Paman dari Cemen yang bernama Mang Narya lalu mengajak kami masuk ke dalam rumahnya. "Jam berapa dari Jakarta, Jang?" "Pagi, Mang, sekitar jam 7 kami berangkat dari rumah." "Kalian akan menginap di sini, kan?" "Iya, Mang, kami akan menginap dan rencananya kami juga mau camping besok malam." "Kalian mau camping di mana?" tanya Mang Narya yang kaget mendengar jawaban Cemen tadi. "Di atas, Mang, sesudah curug," jawab Cemen yang berjalan ke arah dalam rumah Mang Narya sambil membawa oleh-oleh dari orang tuanya. "Tapi kalian tidak boleh lebih jauh lagi ya, cukup di sekitaran curug saja," pinta Mang Narya kepada kami. "Iya, Mang, kami cuma mau camping 1 malam saja di sana. Besok Mamang mau kan mengantar kami ke Curug Cilang?" "Ya, besok Mamang akan antar kalian ke sana. Tapi kalian harus janji untuk tidak naik lebih jauh lagi. Apalagi kalau kalian ingin mendaki melalui jalur itu. Bahaya," jawab Mang Narya menjelaskan kepada kami. Setelah menginap 1 malam di rumah Mang Narya dan Bi Ila, pagi harinya Mang Narya bersama Mang Budi sudah bersiap untuk mengantarkan kami menuju Curug Cilang. Setelah packing ulang dan memastikan semua perlengkapan kami aman, kami pun berangkat dengan menggunakan 2 motor. Kami berangkat sekitar pukul 10 pagi menuju Curug Cilang. Pemandangan indah pun kami nikmati di pagi hari itu. Sekitar 20 menit menyusuri perkebunan teh dan jalan yang menanjak, sampailah kami di kawasan Curug Cilang. Mang Narya dan Mang Budi yang hari itu memiliki kesibukan lain tidak bisa menemani kami di sini. Mereka berdua hanya berpesan agar kami tidak berada terlalu jauh dari kawasan ini. Setelah Mang Narya dan Mang Budi beranjak pergi, aku dan Cemen lalu berjalan ke arah Curug Cilang yang terlihat sudah ada beberapa orang di sana. "Mau langsung naik atau santai di sini dulu, Bro?" tanya Cemen kepadaku. "Gas, kita naik aja, Bro. Kita cari tempat yang view-nya bagus." Kami pun mulai berjalan naik dengan mengambil arah ke sebelah kanan dari Curug Cilang. Cemen yang berjalan di depanku sepertinya sudah tahu betul arah mana yang akan dituju. Setelah lama berjalan, kami pun mulai memasuki hutan dengan jalur yang terlihat putus karena tertutup semak. Aku yang mulai khawatir pun segera menghentikan langkah dan mulai memperhatikan keadaan sekitar. "Bro, lu inget jalur ini kemana?" tanyaku sambil mengambil botol minum dan meneguknya. "Katanya kalau kita ngikutin jalur ini, nanti kita akan ketemu jalur dari arah Gunung Putri, Bro," jawab Cemen yang sedang duduk bersandar pada sebuah pohon besar. "Tapi jalurnya putus-putus, Bro. Gue takut kita nyasar nanti." "Kita turun aja, Bro. Tadi kayaknya kita udah ngelewatin tempat yang lumayan bagus buat ngecamp." "Masih siang, Bro. Mau ngapain kita di tenda nanti?" jawab Cemen yang masih mau terus melanjutkan perjalanan. "Oke deh, yang penting lu inget jalan turunnya nanti," balasku yang ikut berdiri dan mulai melangkah lagi. "Hutannya rapet banget, Bro. Kita harus cepet dapat tempat terbuka nih, apalagi udah mulai mendung tuh," ucapku yang berjalan di belakang Cemen. "Tenang, Bro, kayaknya di depan udah mulai terbuka tuh." Aku dan Cemen terus berjalan mendaki bukit dengan vegetasi yang sangat rapat. Setelah menuruni jalur yang sangat curam, kami melihat ada beberapa orang yang berjalan ke arah kami. "Waduh, kayaknya ranger dari Gunung Gede yang ada di base camp Putri tuh, Bro," ucap Cemen yang menoleh ke arahku. "Bukan, Bro, itu kayaknya warga sekitar sini saja," jawabku yang sudah bisa memastikan bahwa 3 orang yang berjalan ke arah kami itu adalah warga daerah ini. "Balik, Jam, gak ada yang boleh mendaki lewat sini," ujar salah seorang warga yang berjalan paling depan. "Kami cuma mau ngecamp, Pak, gak mau lanjut mendaki," jawab Cemen yang terlihat bingung. "Pokoknya balik, gak ada yang bakal nyariin kamu kalau kamu tersesat di hutan ini. Ayo balik," ujar seseorang warga dengan tegas.
Karena tidak ingin berdebat, kami pun memilih kembali bersama ketiga warga yang sepertinya sedang mencari burung di tempat ini. Aku dan Cemen pun mulai berjalan mengikuti warga setempat dan berjalan di bagian paling belakang. Kami sengaja memperlambat langkah agar tertinggal dari mereka dan bisa memutar arah untuk kembali ke tempat kami tadi. Setelah ketiga warga tadi berjalan menaiki tanjakan yang curam tadi, kami pun bergegas untuk memutar arah dengan sedikit berlari. Terlihat dari kejauhan lelaki setengah baya dengan keras meminta kami kembali tadi, hanya menggelengkan kepala melihat aku dan Cemen yang nekat untuk kembali ke jalur pendakian. Tidak terasa sudah 2 jam lebih kami berjalan. Cemen yang terlihat sudah lelah karena kami sempat berlari kecil tadi meminta waktu untuk beristirahat. Kami yang masih berada di rimbunya hutan ini mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. "Lu yakin bro, kita akan terus naik?" tanyaku kepada Cemen. "Yakin bro, kapan lagi kita berpetualang? Lagian logistik kita banyak, cukuplah buat 2 hari. Jawab Cemen yang sedang menikmati sebatang rokok putih. "Gila, nanti kalau Mang Narya nyariin kita gimana?" "Gua udah pesen ke Bik Nina kalau kita akan ngecamp 2 malam. Jadi Mang Narya nggak akan nyariin kita." Setelah setengah jam beristirahat, kami pun mulai melanjutkan kembali perjalanan. Jalur yang sudah tertutup semak sedikit menyulitkan kami saat ini. Tapi kami terus melangkah dengan tujuan mencari tempat dengan pemandangan indah untuk mendirikan tenda. Di depan mata kami kini melihat jalur menanjak yang sudah terbuka. Jalur tersebut sepertinya mengarah ke sebuah punggungan bukit. "Keren gak tuh pemandangannya?" ujar Cemen sambil menunjuk ke arah depan. "Ini mah sama saja kita mendaki bro. Kalau diterusin kayaknya bisa sampai ke alun-alun Surya Kencana deh," balasku yang disambut senyum oleh Cemen. "Gak salah, bentar lagi sore. Kita harus cepat dapat tempat yang view-nya bagus," ujar Cemen yang terus berjalan maju. Tanjakan pertama sudah kami lalui, dan ketika kami ingin menuruni jalur yang sangat curam, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang lelaki tua yang memakai pakaian serba hitam. Lelaki itu hanya memandang kami dengan tatapan tajam. Bahkan ketika Cemen menyapa, lelaki tua itu tidak menjawab dan terus memandang kami, seolah tidak menyukai kehadiran kami saat ini. Karena merasa ada yang aneh, aku pun lalu mengajak Cemen untuk segera berjalan menuruni jalur curam yang ada di depan kami. Bulu kuduk meremang ketika aku yang sedang berpegangan pada sebatang pohon untuk dapat menuruni jalur curam ini. Dan tidak aku sangka-sangka, tubuhku serasa ada yang mendorong dari belakang, sehingga kayu yang aku jadikan pegangan tadi patah. Aku pun terpelanting ke arah sebelah kanan bukit yang ternyata adalah jurang yang sangat dalam. Kepalaku masih terasa sakit akibat beberapa benturan yang tadi aku alami. Aku melihat ke arah atas, mencari jalan yang tadi aku lalui itu. Tapi yang aku dapati saat ini hanya rimbun pepohonan dan semak belukar. "Bro, weh, lu di mana bro?" teriakku dengan sekuat tenaga. Setelah itu aku terdiam sesaat menunggu jawaban dari teriakanku tadi yang masih terdengar menggema. Tidak ada jawaban yang aku dapat, hanya suara hewan di hutan ini yang aku dengar di sekitarku. Aku berusaha berdiri walau lututku terasa sangat nyeri sekali. Aku lalu mencari tempat terbuka untuk mengobati luka yang ada di kepala dan juga tanganku ini. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, aku pun menemukan tempat terbuka yang bisa aku jadikan tempat beristirahat dan mengobati luka-luka di tubuhku. Jam di tanganku menunjukkan pukul 15.20, berarti sudah sekitar 5 jam lebih aku dan Cemen tadi melakukan perjalanan di jalur ekstrim tadi. Aku tetap tenang dan berpikir positif saat ini. Setelah membalut luka di lenganku dan memastikan kondisi tubuh kembali membaik, aku lalu kembali ke tempat di mana aku tersadar setelah beberapa saat pingsan tadi. "Mustahil untuk naik ke atas lewat tempat ini," bisikku dalam hati setelah melihat dengan seksama tebing yang sangat tinggi dan terjal yang ada di hadapanku saat ini. Tapi alhamdulillah, gue masih bisa selamat. Menyadari bahwa saat ini aku sedang berada di hutan seorang diri, aku pun lalu mencari jalan untuk dapat kembali ke Curug Ciherang atau menemukan perkampungan terdekat dari tempat ini. Pukul 17.15, langit tiba-tiba berubah menjadi sangat gelap. Aku pun mempersiapkan diri untuk menghadapi hujan yang sebentar lagi sepertinya akan segera turun. Setelah mendapatkan tempat yang lumayan layak untuk mendirikan tenda, aku lalu memutuskan untuk bermalam terlebih dahulu di hutan ini. Berbagai pertimbangan membuatku mulai mempersiapkan tenda yang ada di karirku. Selain aku sama sekali tidak mengetahui jalur di hutan ini, hujan juga sepertinya akan turun dengan deras sebentar lagi.
Beruntungnya aku karena saat packing di rumah, ada keinginan yang memaksaku untuk membawa tenda dan perbekalan masing-masing. Setelah tenda aku berdiri, hujan lebat pun turun tanpa kata permisi. Aku yang masih merasakan sakit di beberapa bagian tubuh segera memasuki tenda dan mencari posisi yang nyaman untuk merebahkan tubuhku. Entah sudah berapa lama aku tertidur tadi, aku terbangun ketika mendengar suara beberapa orang melintas di samping tendaku. Hujan yang sangat lebat belum juga reda, walau sudah beberapa jam berlalu. Aku yang merasa senang karena mendengar suara beberapa orang tadi, segera beranjak keluar dari dalam tendaku. Ketika aku sudah berada di luar tenda, bulu kuduku serentak berdiri, karena aku tidak melihat apa-apa selain gelapnya malam. Aku pun segera masuk kembali ke dalam tendaku dan merebahkan kembali tubuhku karena rasa takut yang kini datang menyerangku. Entah hanya halusinasiku ataukah ada makhluk tidak kasat mata yang kini menemaniku di hutan ini. Aku masih mendengar suara beberapa orang sedang berbicara, tapi tidak satupun dari kalimat mereka yang aku mengerti. Inilah pertama kalinya aku mendapati hal-hal di luar nalar, dan inilah pertama kalinya aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Tawa dari suara orang-orang yang tadi aku dengar membuat nyaliku habis terkikis. Sepertinya mereka sedang menertawaiku yang sedang ketakutan dan hanya seorang diri di tempat ini. Aku tutup rapat-rapat telingaku agar aku tidak lagi mendengar suara yang terdengar semakin mengerikan itu. Kupaksakan mataku untuk kembali terpejam agar terhindar dari hal-hal yang tidak aku inginkan. Malam pertama di hutan ini aku lalui dengan ketakutan yang luar biasa. Setelah suara ramai orang seolah menertawaiku menghilang, samar-samar aku mendengar suara yang memanggil namaku. Suara itu kadang terdengar jelas dan kadang seperti terdengar dari jarak yang cukup jauh. "Fix, saya nggak sendirian malam ini," bisikku dalam hati. Aku kembali menutup telingaku rapat-rapat karena tubuhku sudah bergetar hebat. Aku kembali terbangun ketika langit telah terang. Jam menunjukkan pukul 6.10. Perlahan aku keluar dari dalam tenda dan memperhatikan keadaan sekitarku. Suara kicau burung dan suara-suara hewan lainnya terdengar menyambutku. Setelah seluruh nyawa terkumpul, aku pun mulai mempersiapkan sarapan pagi untuk memulihkan tenagaku yang sedari kemarin tidak memakan apa-apa. 1 bungkus Indomie dan segelas kopi hitam menjadi sarapan pagiku hari ini. Aku harus menghemat perbekalan karena entah berapa lama aku akan menemukan jalan menuju perkampungan nantinya. Setelah sarapan pagi, aku membereskan perlengkapan camping untuk kembali berjalan mencari jalur pendakian atau desa terdekat. Tidak lupa aku membuat tenda dengan membuat guratan huruf W di batang sebuah pohon besar. Hari pertama aku berada di hutan yang sangat rapat dan rimbun pepohonan. Rasa sakit di kaki dan tanganku berangsur membaik, dan aku tetap fokus untuk mencari jalan keluar dari dalam hutan ini. Sekarang aku harus mencari sumber air terdekat, karena persediaan airku tinggal tersisa 1 tegukan saja. Aku berharap bisa dengan segera menemukan aliran air atau sungai untuk aku mengisi kembali botol minumku dan menjadikannya petunjuk jalanku. Setelah hampir 2 jam berjalan, aku menemukan cekungan batu yang berisi air. Aku pun beristirahat sambil mengisi botol minum dengan air yang sepertinya layak untuk dikonsumsi ini. Setelah beberapa saat beristirahat dan sedang menghilangkan gelisah dengan sebatang rokok yang belum juga habis, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah semak-semak yang menuju ke arahku. Aku bergegas pergi dari tempat batu cekung yang berisi air itu berada. Hal yang aku takutkan saat ini adalah adanya hewan buas yang juga sedang mencari sumber air. Menurut beberapa sumber yang aku baca, hutan di sebuah gunung di bawah ketinggian tertentu masih terdapat hewan-hewan pemangsa. Perlahan aku berjalan menjauhi tempat itu, lalu bersembunyi di balik batu besar yang ada di bagian atas batu cekungan tadi. Aku terus mengamati tempat itu dan ingin tahu siapa gerangan yang berjalan di dalam semak-semak tadi. Dari kejauhan aku melihat sosok tubuh berwarna coklat dengan totol hitam yang menghiasi tubuh sosok itu. Beruntungnya aku segera pergi dari tempat batu berisi air tadi. Jika tidak, mungkin aku akan menjadi makan siang macan tutul yang tubuhnya terlihat sangat tegap. Aku yang sangat minim pengetahuan untuk bertahan hidup di hutan, memilih menunggu macan tutul itu pergi dan memastikan hewan itu jauh dari tempatku berada saat ini. Setelah 1 jam lebih menunggu, akhirnya hewan langka itu sudah tidak lagi terlihat di tempat tadi. Aku memutuskan untuk kembali berjalan, menyusuri lereng bukit yang tidak jauh berada dari tempatku bersembunyi tadi. Perlahan aku menyusuri bukit dengan bebatuan tajam yang ada di sekitarku ini.
Aku berharap di atas sana aku dapat menemukan jalur pendakian maupun bertemu dengan warga sekitar daerah sini. Jalan yang aku lalui saat ini sepertinya adalah jalur air dari atas sana. Terlihat dari bentuk cekungan tanah di sekitarku. Aku harus dapat segera pergi dari jalur air yang berbentuk cekungan sebelum hujan turun, karena aku khawatir tidak akan dapat bertahan di tempat ini bila hujan turun. Aku terus berjalan melipir ke arah atas walau gerimis perlahan turun dan kabut pun perlahan datang menyelimuti seluruh tempat ini. Sekitar 3 meter di atas sebelah kanan, aku melihat batu besar dengan lubang yang sepertinya besar. Perlahan aku berjalan menuju batu itu untuk sekedar berlindung dari air hujan yang kini sudah membasahi tubuhku. Licinnya tempat aku berpijak saat ini membuat aku sulit untuk dapat segera sampai di batu berlubang itu. Rasa lelah bercampur kesal dalam hati pun mulai membuatku putus asa. Tapi aku berusaha sekuat tenaga untuk dapat segera sampai ke tempat yang sepertinya menjadi tempat terbaik untuk berlindung dari hujan yang makin lebat ini. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya batu berlubang tadi kini dapat terlihat dari jarak dekat. Untuk memastikan bahwa di dalam batu itu tidak ada yang menghuni, aku pun beberapa kali melempar batu kecil ke dalamnya. Setelah memastikan bahwa lubang di batu itu aman tanpa penghuni, perlahan aku memasuki lubang tersebut. Kini aku menyadari bahwa batu ini ternyata adalah sebuah goa yang berukuran kecil. Lubang batu ini cukup untukku beristirahat dengan nyaman malam nanti. Ketika sudah memastikan semuanya aman, aku lalu mengganti pakaianku dan mulai membuka persediaan logistik untuk mengganjal perutku yang sudah terasa sangat lapar. Karena di dalam lubang batu ini cukup luas, aku pun mulai memasak perbekalan yang aku bawa. Segenggam beras aku rebus, lalu aku masukkan 1 bungkus Indomie. Menjadi menu makan terlezatku hari ini. Hari yang semakin gelap dengan hujan yang tidak juga kunjung mereda. Beruntungnya aku saat ini sudah berada di tempat yang aman dan nyaman. Karena sudah merasa kenyang, akhirnya aku pun tertidur dengan sangat pulas malam ini. Kini aku seperti berada di sebuah tempat luas dengan banyak sekali anak-anak yang bermain. Anak-anak itu tertawa riang berlarian dan terlihat ada beberapa anak yang sedang memainkan permainan tradisional. Aku mengedarkan pandanganku ke arah lainnya. Dan seketika itu juga, mataku menangkap sosok lelaki tua dengan pakaian serba hitam yang aku temui kemarin saat sebelum aku terjatuh. Lelaki tua itu berjalan ke arahku dan menatap tajam seolah tidak menyukai keberadaanku saat itu. "Kau tahu kenapa saat ini kau berada di tempat ini?" tanya lelaki itu dengan suara berwibawa. "Tidak, Pak, saya tidak tahu." "Aku sudah memperingati kalian ketika kalian mulai memasuki di wilayah ini," seru lelaki itu sambil menatap ke sebuah tempat. "Kau harus melalui ini semua sendiri dan sepertinya kau akan sedikit lebih lama berada di hutan ini," ujar lelaki itu yang berlalu pergi dari hadapanku. Aku pun terbangun dalam gelapnya malam. Malam ini adalah malam kedua aku berada di hutan ini sendirian. Aku meraih botol minum untuk membasahi tenggorokan yang sudah terasa sangat kering. Aku sengaja tidak menyalakan headlamp yang aku bawa dan memilih berada di dalam kegelapan. Tidak banyak yang bisa aku lakukan saat ini. Tidur adalah pilihan terbaikku saat ini. Tapi sepertinya mata ini enggan untuk terpejam karena aku sudah lama tertidur pulas tadi. Di balik sebuah pohon besar yang ada di bawahku, tiba-tiba terdengar suara menggeram yang sontak membuatku merasa ketakutan. Hal pertama yang aku takutkan adalah sosok macan tutul yang tadi siang aku lihat. Aku merapatkan tubuh ke dinding batu yang terasa sangat dingin. Aku lalu menutup tubuh bagian depanku dengan tas carrier yang ada di ujung goa ini. Aku terus berharap semoga yang aku dengar tadi bukanlah hewan buas. Ketakutanku akan hewan buas pun menghilang ketika bulu kuduku tiba-tiba meremang saat aku melihat sepasang mata merah menyala dari balik pohon besar yang ada di bawahku itu. Mata merah menyala itu seperti menatap tajam ke arah tempatku berada sambil mengeluarkan suara yang terus menggeram. Aku pun mulai membaca-baca doa yang aku hafal dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takutku berada di puncaknya ketika sepasang mata tadi perlahan mendekat ke arah tempatku berada. Entah aku pingsan atau tertidur, aku pun kehilangan kesadaranku karena rasa takut yang terus menyerangku. Sinar matahari pagi membangunkanku dari tidur lelapku. Perlahan aku keluar dari dalam batu yang berlubang ini untuk merenggangkan seluruh persediaanku. Setelah itu aku membereskan barang-barangku dan perlahan melanjutkan perjalananku menyusuri lereng bukit yang terjal ini. Jam menunjukkan tepat pukul 8.
Aku yang hanya meminum air hasilku menada air hujan semalam sudah jauh meninggalkan batu berlubang tempatku bermalam tadi. Aku terus memperhatikan sekitar sambil terus merayap ke bagian atas bukit ini. Aku sangat berhati-hati saat ini karena jarak dari tempatku berada saat ini dengan bagian bawah hutan itu sangatlah tinggi. Setelah berjalan perlahan hampir 2 jam lamanya, akhirnya aku sampai di atas bukit ini. Rasa syukur pun terus aku ucapkan dalam hati ketika aku juga mendapati jalur pendakian setelah berjalan agak sedikit ke arah timur. Saat ini aku dihadapkan dengan 2 pilihan jalan yang sama-sama tidak aku ketahui arahnya menuju kemana. Aku mulai membuat pertimbangan berdasarkan naluriku. Akhirnya aku lebih yakin untuk memilih jalur yang terlihat agak menurun. Dengan pertimbangan, kalau jalur tersebut akan membawaku menuju perkebunan milik warga yang berada di kaki gunung ini. Setelah beberapa saat beristirahat dan mengganjal perutku dengan cemilan yang ibu bawakan, aku mulai melanjutkan perjalananku keluar dari hutan ini. Aku pun kembali bersemangat karena saat ini aku sudah berada di jalur pendakian. Jalur yang aku lalui ini terus menurun dengan sesekali jalan datar yang tertutup semak. Jam di tanganku saat ini sudah menunjukkan pukul 3 sore. Langit pun mulai terlihat gelap dan sepertinya sebentar lagi akan kembali turun hujan. Aku kembali ke arah belakang karena tadi aku melihat ada tanah lapang yang sepertinya bisa aku jadikan tempat bermalam hari ini. Tenda pun sudah berdiri sempurna sebelum hujan turun mengguyur tempat ini. Aku membuka persediaan logistikku dan mulai memasak logistik yang masih ada. Setelah menikmati makan malam dengan bubur nasi yang tadi aku buat, rasa kantuk datang menyerang sebelum langit benar-benar gelap. Tapi belum lama aku tertidur, aku mendengar suara perempuan yang berteriak minta tolong. Suara itu terus mendekat ke arahku dan membuat aku kembali terjaga. Dengan seksama aku mencoba untuk mencari dari mana arah suara perempuan yang tadi berteriak minta tolong. Ketika aku mendengar kembali suara itu, aku segera membuka pintu tendaku dan menyalakan headlamp yang sedang aku pegang. Tapi betapa terkejutnya aku ketika di depan tendaku saat ini sudah berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan wajah yang terlihat sangat pucat. Sosok perempuan bergaun putih itu menyeringai ke arahku disertai tawa yang memekakan telinga. Aku pun segera menutup pintu tendaku dan segera membaringkan tubuhku. Nafasku tersegal-segal. Detak jantung berdegup sangat kencang karena bayangan wajah perempuan yang sangat pucat itu terus ada di benakku. Aku menutup kepala dengan jaket yang ada di dekatku. Tubuhku terus gemetar menahan rasa takut yang terus menyerang dengan hebat. Ingin sekali rasanya aku menangis malam ini, tapi sepertinya air mata enggan untuk keluar dari mata yang terus aku paksakan untuk terpejam. Perlahan-lahan rasa takutku pun menghilang. Nafas kembali normal dan jantungku tidak lagi berdegup kencang. Saat ini aku masih dalam posisi tengkurap dan belum berani menggerakkan bagian tubuhku. Tapi tiba-tiba tendaku berguncang hebat, seperti ada yang menggoyang-goyangkan tenda dari arah luar. Rasa takut kembali menyelimuti dan kini membuatku mulai membaca ayat-ayat suci yang aku hafal. Setelah beberapa saat, guncangan yang aku rasakan di dalam tenda pun berangsur menghilang. Aku yang berharap dapat segera tertidur pun harus tetap terjaga karena mataku sangat sulit untuk terpejam. Suasana kembali hening. Pendengaranku seperti tertutup sesuatu, tapi hidungku kini menangkap bau yang sangat harum, seperti bau bunga melati. Udara dingin yang tadi aku rasakan pun tiba-tiba berubah menjadi sangat panas. Keringat mulai membasahi tubuh dan mulai menetes dari kening. Aku pun memberanikan diri untuk terbangun dari posisi tidurku yang telungkup. Bau bunga melati masih tercium semerbak di dalam tenda ini, dan ketika aku sudah dalam posisi terduduk, aku melihat sosok wanita berambut panjang yang tadi aku lihat berdiri di depan tenda. Kini ada di hadapanku dengan jarak yang cukup dekat. Matanya menatap tajam ke arahku. Wajahnya pucat dengan rambut gimbal yang terlihat sangat kusut. Tidak ada yang dapat aku perbuat kali ini. Tubuhku mendadak lemas dan nafasku terasa sesak, dan akhirnya pandanganku menjadi gelap. Aku terbangun dengan tubuh yang sangat lemas dan mulai memperhatikan keadaan di dalam tenda. Suara-suara hewan penghuni hutan kini mulai aku dengar. Perlahan aku buka pintu tenda, dan benar saja cuaca sangat cerah sekali hari ini. Setelah merasa kondisiku lebih baik dan sudah menghabiskan 1 bungkus Indomie untuk sarapan pagi ini, aku lalu membongkar tenda dan membereskan semua peralatanku. Aku kembali berjalan ke jalur pendakian yang kemarin sudah aku lewati. Jam sudah menunjukkan pukul 11 pagi.
cuaca cukup bagus hari ini, aku harus memastikan bahwa saat ini aku berada di jalur yang tepat untuk menuju ke perkampungan terdekat atau menemukan jalur menuju ke Curug Jerang. Jalur yang aku lalui saat ini agak sedikit terputus dan sudah tertutup semak-semak. Sepertinya sudah lama tidak ada pendaki atau warga sekitar yang melalui jalur ini. Baru sekitar 1 jam aku berjalan, langit pun tiba-tiba menghitam. Dengan cepat aku mulai memakai raincoat yang sudah aku persiapkan sebelumnya, dan tidak lama setelah itu hujan pun mulai turun. Aku terus berjalan di jalur yang aku yakini adalah jalur pendakian yang disebut jalur ilegal. Jalur di depanku saat ini sangat menurun dan terlihat curam. Aku pun terus melangkah tanpa sedikit pun rasa ragu. Setelah aku berhasil menuruni jalur yang sangat curam itu, aku kini menghadapi jalan yang bercabang. Kabut pun mulai datang mengelilingiku. Di saat hujan perlahan mulai berhenti, aku yang sempat ragu akhirnya memutuskan untuk mengambil jalur ke arah kiri. Dengan pertimbangan jalur ini sangatlah terbuka, aku terus berjalan dalam pekatnya kabut yang ada di tempat ini. Berjalan menuruni jalur yang sangat terbuka ini, dan ketika aku telah berada di jalur yang mulai menanjak, aku pun sampai di depan rimbunya semak belukar yang ada di bawah tebing yang terlihat sangat tinggi. Rasa kesal karena mendapati jalan buntu, aku lalu berteriak dengan kencang untuk melampiaskan kekesalanku. Mau tidak mau aku harus kembali menuju ke percabangan jalan yang tadi aku temui. Setelah agak lama berjalan ke arah percabangan tadi, aku pun memilih untuk beristirahat sebentar. Aku duduk di bebatuan dan menyandarkan tubuhku pada sebuah batu besar. Rasa lelah yang aku alami saat ini perlahan membuatku frustasi. Aku seperti ingin menyerah saat ini. Hujan lebat kembali datang mengguyurku di tempat yang sangat terbuka ini. Aku memilih untuk terus berjalan menuju percabangan jalan yang aku temui tadi, dan segera mencari tempat untuk dapat mendirikan tenda kembali. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Aku yang sudah melewati percabangan jalan memilih untuk mengambil jalur lainnya. Sampai pada akhirnya, aku menemukan tempat yang bisa aku dirikan tenda. Aku terus menguatkan diri sambil bersolawat dalam hati. Hujan yang semakin deras membuat suhu di tempatku berada sangatlah dingin. Ditambah hembusan angin yang bertiup kencang menerpa tendaku menambah ngeri suasana hari ini. Malam ini adalah malam keempatku yang berada sendirian di sebuah hutan kaki gunung. Stok makanan yang hampir habis membuatku merasa sangat khawatir saat ini. Ditambah lagi aku sangat minim pengetahuan tentang survival. Aku yang kini sudah berada di dalam tenda pun terus berdoa agar segera menemukan jalan keluar dari tempat ini, dan berharap Cemen mencariku dengan tim SAR atau siapapun yang tahu seluk-beluk hutan ini. Saat ini aku hanya memakan 2 butir coklat yang masih tersisa di tas karirku. Aku pun harus segera tidur agar besok pagi dapat kembali melanjutkan perjalananku ini. Di saat tubuh, hati, dan pikiranku lemah, teror makhluk tidak kasat mata pun mulai datang menggangguku malam ini. Aku yang sempat tertidur untuk beberapa saat, kembali terbangun ketika mendengar suara menggeram tidak jauh dari tendaku berada. Sosok makhluk itu terus mendekat ke arahku, dan kini mulai mengitari tendaku dengan suara menggeram. Tubuhku gemetar hebat ketika kuku-kuku panjang makhluk itu mencakar atap tenda dan menghasilkan suara yang membuat sangat ketakutan. Dan tidak lama kemudian, mataku terbelalak ketika sosok hitam dengan mata merah menyala itu merobek pintu tenda dengan kuku-kuku panjangnya. Lalu tangan besar makhluk berbulu itu meraih kakiku dan menyeret tubuhku ke arah luar tenda. Makhluk yang sangat menyeramkan itu terus menggeram dan kini mengangkat tubuhku dengan sangat mudahnya. Setelah tubuhku terangkat, dia mengempaskanku ke arah tenda yang kini rubuh tertimpa tubuhku. Aku yang sudah pasrah dengan apapun yang akan menimpa diriku saat ini, terus berzikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sepertinya makhluk menyeramkan itu belum puas dengan apa yang sudah dilakukannya tadi. Sosok itu kembali menghampiri tubuhku yang sudah lemah tidak berdaya saat ini. Dan ketika makhluk besar itu ingin mencekik leherku, tiba-tiba aku mendengar suara beberapa orang yang terus memanggil namaku. Mungkin karena mengetahui ada orang yang sedang berjalan ke arah tempatku berada. Makhluk besar itu pun dengan cepat melesat pergi, meninggalkan aku yang sudah tidak berdaya. Entah sebuah mimpi ataukah memang nyata terjadi, apa yang baru saja aku alami tadi membuat seluruh tubuhku terasa sakit. Aku membuka mata kembali ketika Cemen menepuk-nepuk pipiku. "Bro, bangun bro, lu kagak kenapa-napa kan?" tanya Cemen yang terlihat begitu mengkhawatirkanku. "Alhamdulillah bro, akhirnya lu datang juga."
Iya bro, maafin gue ya. Waktu lu jatuh kemarin, gue gak bisa langsung nolongin, ujar cemen dengan mata berkaca-kaca. Gak apa-apa bro, yang penting sekarang lu datang buat nolongin gua. Cemen bersama Mang Narya, Bang Budi, dan 7 orang warga desa lainnya datang ke jalur maut untuk menyelamatkanku. Menurut cerita Cemen, sebelum dia memutuskan untuk kembali ke Curug Cihelang untuk meminta bantuan, Cemen sempat mencariku dan terus berteriak memanggil nama aku. Tapi karena jurang tempatku terjatuh sangatlah dalam, Cemen akhirnya memutuskan untuk segera kembali mencari bantuan. Di tengah perjalanannya kembali, Cemen bertemu dengan 3 orang warga yang ternyata kembali berjalan mengikuti aku dan Cemen. Salah seorang warga yang dengan keras melarang kami untuk melanjutkan perjalanan, meminta kepada kedua orang temannya untuk mengikuti kami karena beliau merasa akan terjadi sesuatu kepada kami. Cemen yang merasa takut sekaligus senang melihat ketiga warga tersebut lalu menceritakan apa yang aku alami. Ketiga warga yang bernama Pak Fikri, Pak Alim, dan Mang Asep bersama Cemen pun kembali ke tempat di mana aku terjatuh. Pak Alim yang sudah hafal dengan hutan yang menjadi jalur ilegal pendakian Gunung Gede itu meminta Cemen dan Mang Asep mencari bantuan ke desa terdekat. Sep, kamu antar anak ini sampai ke desa. Cari orang yang mau membantu mencari teman anak ini. Saya dan Pak Fikri akan turun dan memutar. Nanti malam saya tunggu di simpang 3. Minta keluarga anak itu membawakan perbekalan makan untuk 3 hari. Tugas Pak Alim menjelaskan kepada Cemen dan Mang Asep. Kamu turun bawa air minum saja, Jang, biar lebih cepat. Tas kamu situ biar kami yang bawa. Karena jika nanti malam kita belum bertemu, saya dan Pak Fikri akan bermalam di hutan ini. Tas carrier kamu ini isinya apa saja, Jang? Ucap Pak Alim yang merencanakan untuk lebih dahulu mencari keberadaanku hari itu juga. Cemen dan Mang Asep segera turun untuk kembali ke desanya. Sementara Pak Alim dan Pak Fikri mulai menuruni jurang tempatku terjatuh dengan memutar melalui arah lain. Sesampainya di perkebunan teh, Cemen segera menghubungi Mang Narya. Dan dengan cepat Mang Narya dan Bang Budi dan beberapa warga lainnya langsung merencanakan pencarianku. Menurut cerita Pak Alim dan Pak Fikri, beliau berdua sebenarnya sempat melihat tenda di sebuah lembah dengan rimbunnya pepohonan. Tapi setelah berjalan mendekati tenda yang dilihatnya tadi, tiba-tiba tenda itu lenyap. Karena masih merasa sangat penasaran, Pak Alim pun berteriak memanggil nama aku. Tapi tidak ada jawaban dari teriakan yang beberapa kali diucapkan Pak Alim. Akhirnya Pak Alim dan Pak Fikri pun memutuskan untuk kembali menaiki punggungan bukit di lokasi tempatku terjatuh. Karena beliau berdua khawatir kalau ada hewan buas yang datang menyerang. Setelah dapat berkumpul dengan warga lainnya, Pak Alim lalu membagi warga yang dengan sukarela ikut mencariku. 3 grup pencarian pun sudah terbentuk. Warga berkeyakinan mampu menemukan keberadaanku karena mereka sudah hafal dengan jalur yang ada di hutan ini. Setelah 3 hari pencarian, salah satu grup melihat aku yang sedang berdiri menatap tebing yang ditumbuhi semak belukar. Mereka pun meneriaki dan memanggil namaku, tapi aku sama sekali tidak mendengar suara beberapa orang yang memanggilku tadi. Warga yang melihatku tadi akhirnya memutuskan untuk memberitahu kepada kedua grup lainnya, dan mereka pun bersama-sama mendatangi tempat di mana mereka melihat keberadaanku tadi. Sekarang juga kita turun, jangan sampai makhluk itu datang lagi dan mencelakakan kita, ujar salah seorang warga yang sepertinya sangat mengetahui tempat ini. Jadi yang saya alami tadi bukanlah mimpi, Pak? Tanyaku yang sudah terduduk dan dikelilingi oleh Cemen, Mang Narya, dan Pak Alim. Tempat ini masih sangat angker, nak. Kamu beruntung masih bisa bertahan di sini, ujar Pak Alim menjelaskan. Setelah beberapa warga membereskan tenda yang ternyata memang sudah remuk itu, perlahan kami pun pergi meninggalkan hutan tempatku ditemukan. Karena kondisiku masih sangat lemah, orang-orang yang menyelamatkanku pun bergantian menggendongku untuk menuruni hutan ini. Setelah 1 jam lebih berjalan, akhirnya kami sampai di pintu rimba, batas hutan dan perkebunan warga. Kami lalu beristirahat di tempat yang sudah aman saat ini. Aku yang sudah merasa lebih baik pun mulai menghampiri orang-orang yang datang bersama Cemen, lalu menyalami mereka satu persatu. Aku sangat berterima kasih kepada warga yang dengan sukarela mau menolongku itu. Kamu terjatuh di jalur terlarang menuju Gunung Gede, Jang. Makanya waktu Bapak ketemu kalian berdua, Bapak dengan keras melarang kalian. Bapak cuma takut kalian tersesat di hutan itu, ujar Pak Alim yang menepuk pundakku. Iya Pak, maafkan atas kelakuan kami kemarin yang sudah merepotkan Bapak dan warga lainnya, jawabku sambil menundukkan kepala. Biarlah apa yang sudah terjadi kepadamu menjadi pelajaran dan pengalaman, Jang. Kamu termasuk hebat.
sudah bisa bertahan di tengah hutan yang masih banyak terdapat hewan buas dan makhluk-makhluk tidak kasat mata. Suasana haru pun menyelimuti kami malam ini. Langit seolah tahu betapa terharunya aku saat ini. Gerimis yang sudah mulai turun pun tiba-tiba menghilang, diiringi hembusan angin yang tidak begitu dingin. Kami beristirahat cukup lama di sini. Cemen yang membawa perbekalan cukup banyak pun membuat kopi dan memberiku roti untuk mengisi perutku. Setelah itu aku, Cemen, serta warga yang menyelamatkanku tadi pun kembali melanjutkan perjalanan turun menuju ke desa terdekat di daerah itu. Sebelum adzan subuh kami telah memasuki desa. Beberapa warga lalu menyarankan agar membawaku ke rumah seseorang sesepuh desa terlebih dahulu, agar dibantu untuk menghilangkan makhluk-makhluk yang mungkin masih mengikutiku saat ini. Setelah menemui sesepuh desa tersebut, aku, Cemen, Mang Narya, dan Bang Budi berpamitan kepada warga setempat, terutama kepada warga yang sudah membantu melakukan pencarianku. Tidak lama setelah itu kami pun sampai di rumah Mang Narya. Aku dan Cemen segera membersihkan diri dan memilih untuk tidur karena tubuhku sangat lemah dan juga terasa sakit di beberapa tempat. Sekitar pukul 10 pagi kami terbangun karena Mang Narya dan Bi Inah membangunkan kami untuk makan terlebih dahulu. Mereka mulai menanyakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan kami saat itu, sehingga kami terus berjalan di jalur terlarang untuk pendakian itu. Setelah saya dan Wawan bertemu dengan Pak Alim yang melarang kami untuk terus melanjutkan perjalanan, saya dan Wawan yang waktu itu kabur dari Pak Ali dan Pak Fikri pun lalu bertemu dengan sosok lelaki tua, Mang. Lelaki itu terus menatap tajam ke arah kami, seolah-olah dia tidak suka dengan kedatangan kami di tempat itu, ujar Cemen, menceritakan kembali kejadian sebelum aku terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Jalur itu jalur maut, Jang, dan sebenarnya sudah wajar kalau Pak Ali melarang kalian, karena beliau sendiri saja yang sudah hafal dengan jalur dan hutan itu masih sering tersesat, karena di hutan itu masih sangat angker. Kalau tahu kalian mau naik melewati curug, Mamang gak akan mengantar kalian, Jang. Iya, Mang, maafkan kami. Tapi sebelum saya terjatuh, Mang, saya merasakan ada seseorang yang mendorong tubuh saya dengan keras, sehingga pohon kecil yang saya jadikan pegangan pun sepertinya patah. Imbuku yang masih mengingat kejadian mengerikan itu. Sesudah lu jatuh, gua ngelihat laki-laki tua yang kita lewati itu, bro. Apa dia yang mendorong lu sampai masuk ke jurang? Ujar Cemen menimpali. Saya jadi merinding, Jang. Sudah, nanti lagi ceritanya. Sekarang kita makan dulu. Setelah menceritakan apa saja yang aku alami selama berada di dalam hutan itu sendirian, tubuhku pun tiba-tiba demam. Cemen dan Mang Narya pun segera membawaku ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Cemen lalu memberitahu kedua orang tuaku dan menceritakan semua kejadian yang menimpaku. Hari itu juga ayah dan ibu langsung berangkat menuju Cianjur untuk mengetahui kondisiku saat ini. Ketika aku terbaring lemah di rumah sakit, aku kembali bermimpi didatangi sosok makhluk hitam yang menyerangku malam itu. Sosok itu kembali mencekik leherku dan melemparkan ke dalam hutan. Di dalam mimpi itu aku melihat sosok sesepuh desa yang aku temui. Sosok lelaki tua dengan penuh karisma itu mencoba mengusir sosok makhluk menyeramkan yang tadi menyerangku. Makhluk hitam berbulu itu sepertinya belum puas menghajarku. Sosok itu kembali menghampiriku, walau kini aku bersama sesepuh desa yang berusaha melindungiku. Makhluk hitam dengan taring panjang dan berbulu lebat itu baru pergi meninggalkan kami setelah sesepuh desa itu mengeluarkan sebuah pusaka berbentuk kujang. Pusaka itu terlihat memendarkan cahaya kuning keemasan yang membuat makhluk itu pergi menjauh dari tempat kami berada. Setelah kesehatanmu pulih, datanglah kembali ke rumahku, nak. Ada yang harus aku lakukan kepada tubuhmu agar kau tidak terus diganggu makhluk penghuni kaki gunung itu. Dia ingin membawamu ke tempatnya berada, tapi sepertinya ada leluhurmu yang masih membantumu untuk mencegah makhluk itu berbuat lebih jauh, ucap sesepuh desa itu yang perlahan pergi dari tempatku berada. Aku baru tersadar dan terbangun dari tidurku setelah 2 hari kehilangan kesadaran. Padahal aku merasa baru saja tertidur dan kembali terbangun. Setelah kondisi kesehatanku pulih, aku pun meminta ayah dan ibuku untuk mengantarkanku ke rumah sesepuh desa yang sudah menolongku itu. Aku menceritakan mimpi yang aku alami saat aku terbaring dan kehilangan kesadaranku itu. Aku pun disambut hangat oleh sesepuh desa yang bernama Aba Abdul dan juga keluarganya. Lalu aku diminta untuk menginap beberapa hari di rumahnya. Selama berada di rumah Aba Abdul,
aku diajarkan untuk memperbaiki ibadahku, serta ada beberapa lelaku yang harus aku lakukan untuk membuka mata batinku. Menurut beliau, sebenarnya makhluk itu mengincar sesuatu yang ada di dalam tubuhku, entah itu pusaka atau benda gaib yang aku bawa sejak aku lahir. Tapi makhluk itu tidak dapat mengambilnya karena leluhurku masih menjaga pusaka warisannya tersebut. Sejak saat itu mata batin terbuka, dan sejak saat itu pula aku kini sudah akrab dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata, terutama saat aku pergi mendaki ke sebuah gunung. Itulah pengalamanku yang pernah tersesat di jalur pendakian terlarang di Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur. Jalur itu adalah jalur menuju Gunung Gede yang sangat dilarang karena sudah banyak korban yang tersesat di sana. Berawal dari kecerobohanku dan juga sahabatku, aku pun harus mengalami pengalaman yang sangat luar biasa. Bertahan hidup di tengah hutan, melihat hewan pemburu yang sangat dilindungi dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk astral di sana. Karena kejadian itu juga, Allah memberiku kemampuan untuk melihat, mendengar, dan merasakan kehadiran sosok makhluk tidak kasat mata. Aku harus terus belajar mengasah kemampuanku itu, agar aku dapat dengan jelas berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari alam lain. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.